Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Shalom alaikum saudaraku, bertemu lagi dengan Joseph Stories. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian kenal? Saya yakin mayoritas kita mengenal siapa dia. Ya, dialah Elon Musk, manusia terkaya di dunia. Data per 22 April 2022 dari CNBC Indonesia, beliau memiliki harta sekitar 3.872 triliun. Wow, fantastis sekali ya. Oh ya, sedikit balik ke belakang dulu ya teman-teman. Saya mau memperkenalkan diri saya, khususnya bagi yang baru bertemu dengan channel saya ini. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Joseph Ebenezer Panjaitan. Bulan depan saya akan masuk SMP kelas 7 dan untuk saat ini saya tinggal di Medan, Sumatera Utara. Untuk kalian ketahui, Joseph Stories ini dibuat untuk menjangkau jiwa-jiwa agar mendapatkan Injil, yaitu kabar baik itu. Itu makanya bila kalian perhatikan, semua konten Joseph Stories selalu berdasarkan Alkitab, yaitu biblikal, agar pemirsa terjangkau oleh berita kesukaan itu, yaitu Injil. Baik, begitu perkenalan kita, sebab kata pepatah, kenal maka sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Sekarang kita masuk ke topik cerita Joseph Stories kali ini, yaitu membahas nama seseorang yang belakangan ini dinobatkan sebagai orang terkaya di bumi kita ini. Baru saja membeli seluruh saham Twitter, di mana setelah sebelumnya sudah memiliki Tesla pabrikan mobil listrik, dan baru-baru ini beliau ramai dibicarakan di Indonesia karena caption sebuah foto beliau memegang sebuah kantong permen. Dan beliau adalah pemilik dari SpaceX transportasi khusus untuk misi luar angkasa. Tetapi saudaraku, saya tidak membahas betapa kayanya Elon Musk ini saudaraku. Namun saya akan membahas isi tweetnya yang kalau diperhatikan pada tanggal 9 Mei 2022, di mana dia tidak keberatan masuk ke neraka apabila dia mati. Dan dia juga mengatakan bahwa kebanyakan orang pasti akan masuk neraka. Gimana menurut Anda isi tweetnya Elon Musk ini teman-teman? Oke, sampai di situ kita bicarakan tweetnya. Sekarang mari kita masuk ke topik utama kita, yaitu tentang nama Elon Musk yang ternyata ada di Alkitab kita, yakni pada buku Perjanjian Lama. Nah, ini dia. Coba perhatikan deh. Nama lengkapnya Elon Musk. Kalau kita perhatikan, namanya tersebut mempunyai akar dari Yahudi, di mana Elon artinya pohon oak. Dalam bahasa Indonesia adalah pohon ek. Baiklah, sekarang kita melangkah ke ayat Alkitab di mana kita menemukan nama Elon Musk ini. Mari buka Alkitabmu. Saya menemukan namanya disebutkan sebanyak 7 kali. Yang pertama adalah Kejadian 26 ayat 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beris orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Yang kedua adalah Kejadian 36 ayat 2. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak-anak Zibeon orang Hewi.
Yang ketiga adalah Kejadian 46 ayat 14. Anak-anak Zebulun ialah Seret, Elon, dan Yahlel. Yang keempat adalah Bilangan 26 ayat 26. Bani Zebulun menurut kaum mereka ialah dari Seret kaum orang Seret, dari Elon kaum orang Elon, dan dari Yahlel kaum orang Yahlel. Yang kelima adalah Yosua 19 ayat 43. Elon, Timnah, dan Ekron. Yang keenam adalah Hakim-Hakim 12 ayat 11. Sesudah dia, maka Elon orang Zebulun memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Yang ketujuh adalah Hakim-Hakim 12 ayat 12. Kemudian matilah Elon orang Zebulun itu, lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Zebulun. Jadi ada kesamaan antara saya dan Elon Musk ini, saudara, yakni nama kami ada disebutkan di Alkitab. Besar harapan saya ada lagi kesamaan yang lain selain dari nama itu. Anda pasti paham yang saya maksudkan. Nah, bagaimana dengan kata yang kedua, yaitu emas? Saya sudah mencarinya di Alkitab namun tidak ketemu. Bagi saya lebih mirip dengan kata emas dalam bahasa Inggris, yang kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah topeng. Saya percaya masih banyak yang tersimpan di balik topengnya Elon Musk untuk kita amati hari-hari ke depan. Demikian pertemuan kita kali ini, kiranya bermanfaat. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.